Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Layar ponsel di atas nakas kayu jati itu menyala, membelah kegelapan kamar yang sunyi. Getarannya yang berulang menciptakan suara dengung yang mengganggu, seolah memaksa sang pemilik untuk segera terjaga. Arini, yang sejak tadi hanya memejamkan mata tanpa benar-benar tertidur, mengulurkan tangan. Jemarinya yang ramping menyentuh permukaan kaca yang dingin. Satu notifikasi WhatsApp muncul. Dari Randy, suaminya yang sudah 3 hari tidak pulang dengan alasan, urusan bisnis mendesak, di luar kota. Namun, alih-alih kata rindu atau kabar keselamatan, deretan kalimat yang muncul di layar justru membuat suhu di ruangan itu terasa turun beberapa derajat. Randy, uang warisan 10 miliar sudah aman di rekening baruku. Sayang, tidak perlu mencari-cariku lagi. Oh ya, aku meninggalkan hadiah di rekening lamamu. Kau kusisakan 1 juta buat beli tisu untuk menangisi kekalahanmu dan meratapi nasibmu yang malang mulai besok. Haha. Arini duduk tegak di tempat tidur. Jantungnya berdegup, bukan karena terkejut, melainkan karena rasa muak yang sudah mencapai ubun-ubun. Ia membaca pesan itu berulang kali. Setiap kata, haha, di ujung kalimat itu seolah berubah menjadi belati yang mencoba menguliti harga dirinya. Pikiran Arini melayang pada wajah Randy. Pria yang dinikahinya 5 tahun lalu itu dulunya adalah sosok yang tampak begitu santun dan penuh perhatian. Namun, kematian ayah Arini setahun lalu tampaknya telah membangunkan monster yang selama ini tertidur di dalam diri Randy. Sejak hari pemakaman, Randy tidak lagi bertanya tentang perasaan Arini. Ia hanya bertanya tentang aset, sertifikat tanah, dan kapan dana deposito sang ayah bisa dicairkan. Arini bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang gelap. Di luar, hujan rintik mulai membasahi bumi, persis seperti suasana hatinya. Ia ingat bagaimana Randy dengan sangat telaten, hampir terlalu telaten, membantunya mengurus berkas-berkas notaris beberapa bulan lalu. Saat itu, Arini sedang dalam kondisi mental yang sangat rapuh. Randy menyodorkan tumpukan kertas, memintanya tanda tangan dengan alasan, memudahkan administrasi agar Arini tidak perlu lelah bolak-balik ke kantor bank. Ternyata, itu adalah panggung sandiwaramu yang paling megah, Randy. Bisik Arini pada bayangannya di kaca jendela. Ia menyentuh lehernya yang terasa kering, lalu berjalan ke dapur untuk menyesap teh kamomil yang sudah mendingin. Di tengah keheningan dapur yang didominasi warna putih dan perak itu, Arini kembali menatap ponselnya. Pesan dari Randy belum dibalas, dan ia tidak berniat membalasnya sekarang. Ia ingin suaminya itu menikmati euforia kemenangannya yang semu sedikit lebih lama. Randy pasti sedang berada di suatu tempat sekarang, mungkin di sebuah penthouse mewah atau bar berkelas di Jakarta, merayakan keberhasilannya merampok istri sendiri. Arini bisa membayangkan Randy sedang memegang gelas kristal berisi whisky mahal, tertawa bersama rekan-rekannya, atau mungkin bersama perempuan lain yang belakangan ini sering meninggalkan aroma parfum menyengat di kemeja suaminya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui Randy. Sesuatu yang luput dari pengamatan pria yang terlalu mabuk oleh ketamakan itu. Arini meletakkan cangkir tehnya dengan denting pelan. Ia membuka laptop yang tersembunyi di balik rak buku ruang kerjanya. Jari-jarinya menari dengan lincah di atas keyboard. Ia tidak menangis. Matanya justru berkilat, tajam dan fokus. Ia masuk ke sebuah portal perbankan internasional yang tidak diketahui oleh Randy. 2 bulan lalu, Arini secara tidak sengaja menemukan draft dokumen di tas kerja Randy yang menunjukkan rencana pengalihan dana ke rekening pribadi atas nama Randy Pratama Associates. Sejak detik itu, Arini tersadar bahwa pernikahannya hanyalah sebuah transaksi bagi Randy. Rasa cinta yang tersisa di hati Arini menguap seketika, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang dingin. Arini tidak langsung melabrak. Ia tahu, jika ia marah-marah, Randy akan mencari cara lain yang lebih licin. Maka, Arini bermain peran. Ia tetap menjadi istri yang penurut, yang tampak depresi dan tidak peduli pada urusan uang. Namun, di balik layar, ia bekerja sama dengan pengacara lama ayahnya dan seorang ahli keamanan siber. Ia membiarkan Randy mencuri akses ke rekening yang ia kira berisi 10 miliar.
Ia membiarkan Randy melihat angka-angka digital yang memuaskan nafsu serakahnya selama berminggu-minggu melalui akses read-only yang telah dimanipulasi. Arini kembali menatap pesan WhatsApp itu. 1 juta untuk beli tisu. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jika dilihat oleh Randy, pasti akan membuat pria itu menggigil ketakutan. Kau salah, Randy, gumam Arini. 1 juta itu tidak akan kugunakan untuk membeli tisu. Uang itu akan kugunakan untuk membayar biaya parkir ambulans yang akan mengangkutmu saat kau menyadari bahwa duniamu sudah runtuh. Arini menutup laptopnya perlahan. Ia tidak butuh tidur malam ini. Besok adalah hari di mana Randy berencana melakukan penarikan besar-besaran untuk menunjukkan kekuasaan barunya. Dan Arini ingin memastikan dirinya memiliki baris kursi paling depan untuk menyaksikan pertunjukan komedi tragis tersebut. Ia berjalan kembali ke kamar, mengganti daster tidurnya dengan setelan blazer hitam yang elegan dan tegas. Meskipun fajar belum menyingsing, ia sudah siap. Ia adalah putri dari seorang pengusaha besar yang membangun kerajaan dari nol dengan kecerdasan. Randy terlalu bodoh jika mengira gen jenius ayahnya tidak mengalir pada dirinya. Di luar, guntur menggelegar, seolah menjadi musik pembuka bagi perang yang baru saja dimulai. Arini menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kemenangan yang sudah tercium meski hari belum berganti. Cahaya lampu jalanan yang remang masuk melalui celah gorden, memantulkan bayangan Arini yang berdiri mematung di tengah ruang kerja ayahnya. Ruangan ini masih beraroma kayu cendana dan cerutu mahal, aroma khas almarhum Baskoro, ayahnya. Di ruangan inilah, setahun yang lalu, tragedi itu bermula, bukan tragedi kematian, melainkan tragedi pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan. Baskoro bukan sekadar pengusaha sukses. Ia adalah seorang visioner yang membangun imperium bisnis logistiknya dengan keringat dan integritas. Namun, setahun sebelum kematiannya, kesehatan Baskoro menurun drastis akibat kanker pankreas. Di saat itulah Randy, yang kala itu masih menjadi menantu teladan, mulai memasang jaring-jaring muslihatnya. Arini memejamkan mata, membiarkan ingatannya terseret ke malam-malam penuh duka setahun yang lalu. Ia ingat bagaimana Randy dengan sangat telaten menyuapi ayahnya, membacakan koran setiap pagi, dan bahkan tidur di sofa rumah sakit selama berhari-hari. Arini, yang saat itu hancur melihat kondisi ayahnya, merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Randy. Ia menganggap Randy adalah pilar kekuatannya. Arini, kamu istirahatlah. Biar aku yang mengurus berkas-berkas pengalihan wewenang sementara ini. Kasihan papa kalau operasional kantor terhambat karena tidak ada tanda tangan, kata Randy kala itu. Suaranya terdengar begitu tulus, begitu penuh perlindungan. Arini yang sedang kalut hanya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum teduh itu, Randy sedang bekerja sama dengan seorang notaris korup untuk menyisipkan lembar persetujuan pengalihan hak waris tunggal. Dalam hukum yang normal, Arini adalah ahli waris utama. Namun, Randy memanfaatkan celah pada surat wasiat yang sedang direvisi, memanipulasi tanda tangan Baskoro yang sudah lemah, dan menambahkan klausul bahwa jika terjadi sesuatu pada Arini secara mental atau fisik, Randy memiliki kuasa penuh atas aset tersebut. Puncak dari sandiwara itu terjadi 3 hari setelah pemakaman Baskoro. Saat tanah makam masih basah, Randy mulai berubah. Tidak ada lagi pelukan hangat. Yang ada hanyalah Randy yang sibuk di depan laptop, mengunci diri di ruang kerja, dan mulai mengganti semua kata sandi akun perbankan perusahaan. Arini teringat suatu sore saat ia menemukan Randy sedang tertawa terbahak-bahak di telepon. Tenang saja, sayang. Si bodoh itu tidak tahu apa-apa. Begitu dananya cair ke rekening baruku, kita akan terbang ke Swiss. Dia? Biarkan saja dia membusuk di rumah tua ini dengan kenangan ayahnya. Dunia Arini seakan runtuh mendengar percakapan itu. Sayang, yang dimaksud Randy jelas bukan dirinya. Itulah saat pertama kali Arini menyadari bahwa selama 5 tahun pernikahan, ia hanya memelihara seekor lintah yang menunggu waktu tepat untuk menghisap darahnya sampai kering. Namun, Arini bukan perempuan lemah yang akan langsung melabrak dan menangis histeris. Ia mewarisi darah dingin ayahnya dalam berbisnis. Ia tahu, jika ia melawan saat itu, ia akan kalah karena semua dokumen hukum sudah berada di tangan Randy. Ia harus bermain cantik.
Ia harus menjadi si bodoh yang diinginkan Randy. Selama berbulan-bulan, Arini melakukan investigasi diam-diam. Ia menghubungi kawan lama ayahnya, seorang pensiunan intelijen keuangan. Dari sana, Arini mengetahui bahwa ayahnya, Baskoro, sebenarnya sudah lama mencium gelagat tidak beres pada Randy. Sebelum meninggal, Baskoro ternyata telah memindahkan inti dari kekayaannya, aset likuid senilai 10 miliar, ke dalam sebuah skema, trust fund, yang hanya bisa diakses dengan kunci biometrik dan sandi yang hanya diketahui Arini. Uang yang selama ini dipantau oleh Randy di rekening utama hanyalah uang umpan. Itu adalah saldo dari salah satu anak perusahaan yang memang sengaja dibiarkan tampak menggiurkan namun sebenarnya sudah terikat dengan beban utang pajak dan vendor yang sengaja belum dibayarkan. Arini ingat bagaimana ia harus menahan mual setiap kali Randy mencium keningnya sepulang kerja. Sementara ia tahu suaminya itu baru saja mentransfer sejumlah uang untuk membelikan apartemen bagi selingkuhannya menggunakan dana operasional. Arini mencatat semuanya. Setiap sen yang dicuri Randy, setiap dokumen yang dipalsukan, dan setiap kebohongan yang diucapkan. Kau ingin perang, Randy? Aku akan memberimu pembantaian. Bisik Arini pada botol whisky milik ayahnya yang masih tersisa separuh. Babak kedua dari rencananya dimulai ketika ia pura-pura jatuh sakit dan depresi berat, membuat Randy semakin percaya diri bahwa istrinya sudah tidak berdaya. Randy dengan pongah mulai mengabaikan detail-detail kecil. Ia merasa telah memenangkan segalanya saat melihat angka 10 miliar tertera di layar monitor saat ia melakukan pengecekan saldo harian. Ia tidak sadar bahwa angka itu adalah hasil kerja keras seorang peretas yang disewa Arini untuk memanipulasi tampilan layar perbankan di perangkat milik Randy. Pesan WhatsApp yang diterima Arini malam ini adalah lonceng tanda dimulainya babak final. Randy merasa sudah berhasil memindahkan 10 miliar itu ke rekening pribadinya yang baru. Ia merasa sudah bisa membuang Arini seperti sampah. Arini berdiri dari kursi kerja ayahnya. Ia merapikan blazer hitamnya, menatap foto ayahnya yang tersenyum di atas meja. Papa, hari ini keadilan akan ditegakkan. Dia pikir dia bisa merampok apa yang Papa bangun dengan nyawa. Dia akan belajar bahwa kesombongan selalu datang sebelum kejatuhan yang paling menyakitkan. Arini melangkah keluar dari ruangan itu dengan mantap. Ia tidak membutuhkan tisu untuk menangis. Ia justru membutuhkan segelas sampanye terbaik untuk merayakan kehancuran pria yang pernah ia cintai. Namun kini ia benci lebih dari apapun di dunia ini. Di luar, fajar mulai menyingsing, menyinari jalanan Jakarta yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu runtuhnya martabat seorang Randy Pratama. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden kamar Arini dengan ketajaman yang tidak biasa. Seolah-olah alam pun ingin ikut menelanjangi kebusukan yang selama ini tertutup rapat. Arini tidak tidur sedetik pun. Ia duduk di meja rias, memoleskan lipstik berwarna merah menyala, warna yang selalu dibenci Randy karena dianggap terlalu dominan untuk seorang istri. Namun hari ini, Arini tidak lagi peduli pada selera pria itu. Tepat pukul 8, bel rumah berbunyi dengan nada yang tidak sabar. Arini berjalan menuruni tangga dengan langkah yang anggun. Setiap ketukan hak sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Di balik pintu, berdiri seorang kurir dengan seragam oranye, memegang sebuah map besar berwarna coklat. Ibu Arini, ada kiriman dokumen penting. Perlu tanda tangan segera. Ujar kurir itu singkat. Arini menerima map tersebut. Ia sudah tahu isinya tanpa harus membukanya. Namun, ia tetap membukanya di ruang tamu. Duduk di sofa tempat biasanya Randy berpura-pura menjadi suami yang penyayang sambil menonton televisi. Di dalamnya terdapat surat gugatan cerai dan surat pernyataan pelepasan hak atas rumah ini. Randy benar-benar tidak membuang waktu. Setelah merasa mengantongi 10 miliar, ia ingin segera menendang Arini keluar dari kehidupannya secepat mungkin. Bersamaan dengan itu, notifikasi di ponsel Arini terus berbunyi. Itu adalah notifikasi dari akun media sosial Randy yang selama ini tidak pernah diprivat dari Arini. Randy sengaja membiarkan Arini melihat kemenangannya. Di Instagram story-nya, Randy mengunggah foto segelas sampanye dengan latar belakang pemandangan kota dari jendela Presidential Suite sebuah hotel bintang 5. Keterangannya sangat memuakkan.
Pagi yang baru, hidup yang baru, dan saldo yang sangat baru. Selamat tinggal masa lalu yang membosankan. Freedom New Life Rich Life. Beberapa menit kemudian, muncul foto lain. Kali ini, sebuah tangan wanita dengan kuku yang dicat merah muda, mengenakan jam tangan Rolex bertatahkan berlian, sedang menggandeng lengan Randy. Arini mengenali jam tangan itu. Itu adalah jam tangan yang dibeli Randy bulan lalu menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan ayahnya. Begitu cepat kau merayakan kemenanganmu, Randy. Gumam Arini sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Kau bahkan belum sempat sarapan, tapi sudah merasa memiliki dunia. Tak lama kemudian, ponsel Arini berdering. Sebuah panggilan video masuk. Itu dari Randy. Arini menarik napas panjang, menyesuaikan ekspresi wajahnya agar tampak hancur dan sedih, lalu mengangkatnya. Layar ponsel menampilkan wajah Randy yang tampak sangat segar. Rambutnya klimis dengan potongan terbaru, dan ia mengenakan kemeja sutra yang harganya setara dengan gaji 1 tahun buruh pabrik ayahnya. Di latar belakang, terdengar suara musik jazz yang tenang dan suara tawa seorang wanita. Sudah terima paketnya, Arini? Tanya Randy tanpa basa-basi. Suaranya penuh dengan nada kemenangan yang merendahkan. Arini mengatur suaranya agar terdengar bergetar. Randy, kenapa kau lakukan ini? Warisan itu milik papa. Kenapa kau pindahkan semuanya tanpa bicara padaku? Dan surat cerai ini? Randy tertawa terbahak-bahak. Suaranya terdengar sangat nyaring dan kasar di telinga Arini. Oh, Arini, jangan naif. Kau pikir kenapa aku bertahan 5 tahun dengan wanita membosankan seperti kau? Ayahmu itu terlalu protektif. Tapi dia bodoh karena percaya padaku. Dan kau lebih bodoh lagi. Kau memberikan kunci kerajaanmu padaku hanya karena aku membawakanmu bunga dan menemanimu menangis di rumah sakit. Tapi itu hakku, Randy. Itu keringat papa. Arini pura-pura terisak, menutup wajahnya dengan tangan, padahal ia sedang menahan senyum di balik telapak tangannya. Hakmu? Sekarang adalah hakku. Aku sudah memindahkan semua 10 miliar itu ke rekening pribadiku di Bank Sentral Internasional. Rekening yang tidak bisa kau sentuh. Oh, tenang saja. Aku meninggalkan 1 juta di rekening lamamu. Anggap saja itu uang pesangon karena sudah menjadi istri yang patuh selama ini. Belilah tisu yang banyak. Arini, kau akan membutuhkannya untuk menangisi nasibmu sebagai janda miskin. Seorang wanita cantik dengan pakaian mini muncul di belakang Randy, memeluk lehernya dan mencium pipinya di depan kamera. Sudahlah, sayang. Jangan bicara lama-lama dengan wanita masa lalu itu. Kita punya janji di dealer mobil jam 10. Kan? Randy menyeringai ke arah kamera. Kau dengar itu, Arini? Aku punya hidup yang jauh lebih indah sekarang. Jangan coba-coba menghubungiku lagi. Pengacaraku yang akan mengurus sisanya. Selamat tinggal, Arini. Nikmati 1 jutamu. Klik. Sambungan terputus. Arini menurunkan tangannya dari wajahnya. Matanya kering. Tidak ada setetes pun air mata. Ia bangkit dari sofa, berjalan menuju cermin besar di ruang tamu, dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Kau benar, Randy. Kita memang punya janji jam 10. Ucap Arini pada pantulan dirinya sendiri. Kau pergi ke dealer mobil untuk membeli kesombongan, dan aku akan pergi ke bank untuk menyaksikan kehancuranmu. Arini tahu bahwa Randy saat ini sedang berada dalam puncak ilusi. Pria itu merasa sangat berkuasa karena melihat angka-angka di aplikasi mobile bankingnya. Randy tidak pernah benar-benar belajar tentang sistem perbankan secara mendalam. Ia hanya tahu cara melihat saldo dan melakukan transfer. Ia tidak tahu bahwa saldo yang ia lihat adalah saldo bayangan, yang diciptakan melalui skrip sinkronisasi palsu yang ditanamkan oleh tim IT Arini pada perangkat ponsel Randy saat Arini berpura-pura meminjam ponselnya untuk menelepon restoran minggu lalu. Setiap kali Randy membuka aplikasi banknya, skrip itu akan menarik data dari sebuah server simulasi, bukan dari database asli bank tersebut. Di mata Randy, ia punya 10 miliar. Di mata dunia nyata,
Ia tidak punya apa-apa selain tumpukan utang kartu kredit yang ia gunakan untuk membiayai kemewahannya pagi ini. Arini mengambil kunci mobil Range Rover-nya. Mobil yang sebenarnya juga sudah dipindahkan kepemilikannya ke atas nama pribadinya jauh-jauh hari. Ia memakai kacamata hitam besar, menyambar tas kulitnya, dan melangkah keluar rumah. Sebelum masuk ke mobil, ia mengirimkan satu pesan singkat ke nomor asisten pribadinya. Aktifkan fase terakhir. Biarkan dia masuk ke dalam bank. Biarkan dia merasa menjadi raja. Lalu cabut semua oksigen dari dunianya. Arini menyalakan mesin mobil. Suara raungan mesin itu terdengar seperti musik kemenangan. Ia memutar setir, meninggalkan rumah besar yang penuh kenangan pahit itu, menuju pusat kota. Di sana, di kantor pusat bank yang megah, sebuah drama besar telah disiapkan. Randy akan segera tahu bahwa topeng yang ia lepas hari ini bukan hanya miliknya, tapi juga topeng keberuntungan yang selama ini ia kira ia miliki. Hari ini, Arini akan tertawa. Dan tawa itu akan menjadi suara terakhir yang menghantui mimpi buruk Randy seumur hidupnya. Arini mengemudikan mobilnya dengan tenang membelah kemacetan Jakarta. Di balik kacamata hitamnya, tatapannya lurus ke depan. Namun pikirannya melayang pada 6 bulan terakhir yang penuh dengan akting kelas atas. Jika ada penghargaan Oscar untuk kategori istri paling teraniaya dan naif, Arini yakin dialah pemenangnya. Semua ini bermula di suatu Selasa malam yang hujan, sekitar setengah tahun yang lalu. Malam itu, Randy pulang terlambat dan langsung masuk ke kamar mandi. Ponselnya tertinggal di atas meja makan dalam keadaan tidak terkunci. Sebuah notifikasi muncul dari kontak bernama Rian Notaris. Isi pesannya singkat namun mematikan. Draft pengalihan aset sudah siap. Begitu Arini tanda tangan surat asuransi kesehatan palsu itu, semua dana 10 miliar di rekening gabungan bisa kita pindahkan ke rekening cangkangmu. Dia tidak akan curiga. Dunia Arini sempat berguncang. Namun, alih-alih berteriak atau melempar ponsel itu ke wajah Randy, ia meletakkannya kembali dengan posisi persis seperti semula. Ia menarik napas dalam, membasuh wajahnya dengan air dingin, dan membuat keputusan. Ia tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi sutradara dari kehancuran suaminya sendiri. Keesokan harinya, Arini mulai menjalankan strategi sang istri penurut. Ia mengubah penampilannya. Ia mulai memakai pakaian yang lebih tertutup, wajah yang tampak pucat tanpa riasan, dan seringkali berpura-pura melamun atau menangis sesenggukan saat Randy pulang. Ia ingin Randy percaya bahwa depresi akibat kematian ayahnya telah membuat otaknya tumpul. "Sayang, kamu tampak sangat tidak sehat," kata Randy suatu malam sambil mengelus rambut Arini dengan kelembutan yang palsu. "Bagaimana kalau kamu tanda tangan berkas ini? Ini hanya surat kuasa agar aku bisa mengurus klaim asuransi kesehatan dan dana darurat papa untuk pengobatanmu. Aku tidak mau kamu makin drop karena memikirkan birokrasi bank." Arini menatap Randy dengan mata yang disembabkan secara sengaja. "Benarkah, Randy? Kamu mau mengurus semuanya untukku? Aku merasa sangat tidak berdaya tanpa papa." "Tentu, sayang. Aku suamimu. Percayalah padaku," jawab Randy dengan binar ketamakan yang tertahan di matanya. Arini menandatangani berkas-berkas itu. Randy tidak tahu bahwa sebelum tanda tangan itu dibubuhkan, Arini sudah berkonsultasi dengan Pak Gunawan, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya yang sudah seperti paman sendiri. Pak Gunawan telah menyiapkan skenario tandingan yang brilian. "Arini," kata Pak Gunawan saat itu di kantor rahasianya, "jika kita membatalkan surat ini sekarang, Randy akan tahu kita curiga. Dia akan mencari jalan lain yang mungkin lebih berbahaya. Kita akan membiarkan dia mengira dia menang. Kita akan buat jalan tol untuknya menuju lubang buaya." Strategi itu melibatkan pembuatan sebuah yayasan amal atas nama Mendiang Baskoro. Dengan bantuan Pak Gunawan, Arini memindahkan seluruh aset likuid senilai 10 miliar ke dalam dana abadi yayasan tersebut. Secara hukum, uang itu sudah tidak lagi menjadi milik pribadi Arini, sehingga tidak bisa disita atau dipindahkan oleh surat kuasa manapun yang dimiliki Randy. Namun, bagian paling jenius dari strategi ini adalah umpan digital. Arini menyewa seorang konsultan siber bernama Kevin.
Kevin menciptakan sebuah ekosistem perbankan virtual yang sangat rapi. Mbak Arini, jelas Kevin saat mereka bertemu di sebuah kafe terpencil. Saya sudah memasang mirroring app di ponsel suami Mbak. Setiap kali dia membuka aplikasi banknya, yang dia lihat bukan saldo asli dari server pusat bank, melainkan data dari server Sandbox yang saya buat. Di sana, saya bisa menuliskan angka berapapun. Mau 10 miliar? 100 miliar? Bisa saya munculkan. Arini tersenyum dingin. Buat dia melihat 10 miliar itu masuk secara bertahap. Biar dia merasa usahanya memindahkan uang itu berhasil. Maka, selama berbulan-bulan, Arini memainkan perannya dengan sempurna. Ia membiarkan Randy membentaknya, membiarkan Randy meremehkannya, bahkan membiarkan Randy membawa perempuan lain ke lingkaran pertemanan jauhnya. Setiap kali Randy pamer bahwa ia baru saja berhasil mengalihkan satu demi satu deposito Baskoro ke rekening barunya, Arini hanya menunduk dan meminta maaf karena kurang perhatian. Randy menjadi sangat ceroboh. Ia mulai mengambil utang ke sana-sini, menggunakan jaminan palsu dari aset yang ia kira sudah miliknya. Ia membeli apartemen mewah dengan sistem cicilan balon, pembayaran besar di akhir, yakin bahwa uang 10 miliar itu akan menutup segalanya. Ia bahkan sudah memesan sebuah Lamborghini edisi terbatas yang uang mukanya ia bayar dengan pinjaman dari lintah darat kelas atas. Di mata Randy, Arini hanyalah penghambat yang harus segera dibuang. Di mata Arini, Randy adalah tikus yang sedang berlari menuju perangkap dengan sepotong keju besar di depannya, keju yang sebenarnya terbuat dari plastik. Pagi ini, saat Arini melihat mobilnya diparkir tidak jauh dari kantor pusat bank tempat Randy berencana melakukan penarikan, ia melihat Randy keluar dari mobil mewah sewaannya. Randy tampak begitu gagah, melangkah dengan dada membusung, dikelilingi oleh beberapa asisten yang juga ia sewa untuk menunjukkan status barunya. Arini mengambil ponselnya dan menelepon Kevin. Kevin, sekarang. Siap, Mbak. Saya akan memutus sinkronisasi server bayangan sekarang. Begitu dia memasukkan kartu ke mesin atau meminta cetak buku di CS, sistem bank asli yang akan bicara. Dan kita semua tahu, sistem asli tidak punya selera humor untuk angka palsu. Arini mematikan ponselnya. Ia teringat kembali pesan Randy tadi malam. Kau kusisakan 1 juta buat beli tisu untuk menangisi kekalahanmu. Ia membuka dompetnya, mengambil selembar uang 100.000, lalu memanggil seorang penjual koran di pinggir jalan. Pak, tolong belikan saya 1 pak tisu yang paling mahal di minimarket depan itu. Sisanya untuk Bapak. Penjual koran itu terheran-heran, namun segera berlari melaksanakan tugasnya. Beberapa menit kemudian, Arini memegang 1 pak tisu di tangannya. Ia mengusap permukaan kemasannya dengan lembut. Ini bukan untukku, Randy, bisik Arini. Ini untukmu. Karena setelah ini, kau tidak akan punya cukup uang bahkan untuk membeli selembar tisu toilet sekalipun. Arini keluar dari mobil, mengenakan kacamata hitamnya kembali, dan berjalan masuk ke gedung bank. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, bagaimana sebuah imperium yang dibangun dari kebohongan akan runtuhannya dalam hitungan detik ketika berhadapan dengan kenyataan pahit yang bernama angka 0. Lobi Bank Sentral Internasional itu tampak begitu megah dengan pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi dan aroma pengharum ruangan berkelas yang menenangkan. Namun, bagi Randy Pratama, kemegahan ini hanyalah latar belakang dari panggung kebesarannya sendiri. Ia melangkah masuk dengan setelan jas customade seharga puluhan juta rupiah, kacamata hitam yang bertengger angkuh di hidungnya, dan langkah kaki yang sengaja dibuat berbunyi di atas lantai mengkilap. Di belakangnya, seorang pria muda yang ia sewa sebagai asisten pribadi tampak sibuk membawa tas kulit mahal yang sebenarnya masih kosong. Randy ingin memberikan kesan bahwa ia adalah nasabah prioritas yang sangat penting. Ia tidak menuju antrean biasa. Ia langsung melangkah ke meja layanan khusus nasabah kaya. Selamat pagi, Pak Randy. Ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang staf customer service bernama Siska dengan senyum profesional. Siska mengenali Randy karena pria ini sering datang selama sebulan terakhir untuk menanyakan prosedur penarikan dana besar. Randy meletakkan kartu debit barunya di atas meja dengan gerakan perlahan, seolah kartu itu terbuat dari emas murni.
Pagi, Siska. Saya ingin mencetak buku tabungan untuk rekening baru saya ini. Lalu saya ingin melakukan penarikan tunai sebesar 500 juta. Saya ada urusan penting untuk pembayaran mobil siang ini. Siska mengangguk sopan. Baik, Pak. Bisa saya pinjam kartu identitas dan kartu debitnya? Randy memberikannya dengan dagu terangkat. Di dalam kepalanya, ia sudah membayangkan deretan angka 90 yang akan tercetak rapi di buku tabungan tersebut. Ia sudah merencanakan semuanya. Setelah menarik 500 juta, ia akan menjemput selingkuhannya, Siska, kebetulan namanya sama dengan staf bank ini, dan pergi ke dealer Lamborghini. Setelah itu, ia akan mengirim foto tumpukan uang itu kepada Arini untuk benar-benar menghancurkan mental istrinya. Siska mulai mengetik di komputer. Suara ketikan itu terdengar seperti musik di telinga Randy. Namun, beberapa detik kemudian, irama itu berhenti. Siska mengerutkan kening. Ia mengulang kembali input datanya. Ada masalah? Tanya Randy dengan nada sedikit tidak sabar. Sinyal kalian lambat? Padahal ini bank pusat. Mohon maaf sebentar, Pak Randy. Sepertinya ada sinkronisasi sistem yang sedang berjalan. Saya coba muat ulang datanya. Jawab Siska dengan nada yang mulai terdengar ragu. Randy mendengus. Jangan kelamaan. Waktu saya mahal. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan yang selama ini ia puja-puja. Ia ingin memamerkan saldonya kepada asistennya. Ia membuka aplikasi tersebut, memasukkan kode akses, dan di sana masih tertulis, IDR 10 miliar,00. Randy tersenyum puas. Ia menunjukkan layar itu sekilas ke arah asistennya yang langsung mengangguk kagum. Namun, di kursi yang berada beberapa meter di belakang Randy, Arini duduk dengan tenang di area tunggu. Ia mengenakan kacamata hitam dan membaca sebuah majalah bisnis, menutupi wajahnya agar tidak terlihat oleh Randy. Di telinganya terpasang AirPods kecil yang terhubung dengan Kevin. Kevin, dia sudah di depan meja CS. Lakukan sekarang. Bisik Arini sangat pelan. Konfirmasi. Mbak. Sandbox dimatikan dalam 3, 2, 1. Disconnected. Suara Kevin terdengar datar di telinganya. Di meja CS, Siska mengklik tombol, cetak mutasi. Mesin printer di sampingnya mulai berderit, mengeluarkan kertas tipis berwarna putih. Siska mengambil kertas itu, membacanya. Lalu wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap layar komputernya, lalu menatap Randy, lalu kembali ke layar. Pak Randy, maaf sekali. Anda yakin ini rekening yang dimaksud? Rekening dengan akhiran nomor 8809. Ya, itu rekening baru yang saya buat bulan lalu. Kenapa? Uangnya sudah masuk dari deposito mertua saya 2 hari yang lalu. Bentak Randy mulai kesal. Tapi Pak, di sini tertera saldo Anda hanya Rp50.000. Suasana di sekitar meja itu mendadak sunyi. Randy terdiam selama 3 detik sebelum akhirnya meledak tertawa. Hahaha, kamu bercanda ya? Kamu mau melucu di depan nasabah besar? Lihat ini. Randy menyodorkan ponselnya ke depan wajah Siska. Lihat, di aplikasi saya jelas-jelas tertulis 10 miliar. 10 miliar. Siska tampak gemetar. Tapi Pak, sistem pusat kami menunjukkan hal yang berbeda. Dan di sini ada catatan transaksi masuk sebesar 10 miliar kemarin pukul 16. Namun semenit kemudian ada transaksi keluar otomatis berupa koreksi sistem, dana tidak sah, dan transfer balik rekening asal, Yayasan Baskoro. Wajah Randy yang tadinya merah karena marah, tiba-tiba berubah menjadi putih seperti kertas. Apa? Yayasan. Apa tadi kamu bilang? Yayasan Baskoro, Pak. Dana tersebut ditarik kembali oleh sistem karena terdeteksi sebagai kesalahan input dari pihak pengirim atau adanya pembatalan otomatis oleh pemilik sah aset utama. Jelas Siska dengan suara yang lebih tegas sekarang karena ia merasa ada yang tidak beres dengan pria di depannya. Randy merebut kertas mutasi dari tangan Siska. Matanya menyisir deretan angka di sana. Benar saja. Ada angka 10 miliar yang masuk, tapi di bawahnya ada garis merah dengan angka yang sama yang keluar kembali.
Dan di baris paling bawah, angka yang tersisa hanyalah Rp50.000. Saldo minimal untuk menjaga rekening tetap aktif. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Aplikasi saya tidak mungkin bohong. Randy berteriak histeris. Ia mencoba merefresh aplikasi di ponselnya. Kali ini, lingkaran loading berputar cukup lama. Dan ketika layar itu terbuka kembali, angka 10 miliar itu telah lenyap. Digantikan oleh angka Rp50.000, di bawahnya muncul notifikasi kecil berwarna biru. Sesi simulasi berakhir. Terima kasih telah mencoba fitur demo. Randy merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Ia merasa lantai marmer di bawah kakinya bergoyang. Semua utang, semua janji pada selingkuhannya, semua mobil mewah yang sudah dipesan, semuanya bergantung pada angka-angka yang baru saja menguap seperti asap. Di sudut ruangan, Arini menurunkan majalahnya sedikit, menatap punggung suaminya yang mulai gemetar. Ia tersenyum. Ini baru permulaan dari angka 0 yang akan menghancurkan hidup Randy selamanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti area layanan prioritas itu selama beberapa detik, sebelum akhirnya pecah oleh suara napas Randy yang memburu. Pria itu menatap layar ponselnya dengan mata yang hampir keluar dari kelopak. Kalimat, sesi simulasi berakhir. Di layar ponselnya terasa seperti vonis mati yang dijatuhkan oleh hakim paling kejam. Tidak, ini tidak mungkin. Ini perampokan. Kalian merampok saya, teriak Randy. Suaranya melengking hingga memicu perhatian nasabah lain di lobi utama. Tangannya yang gemetar menggebrak meja marmer Siska, membuat vas bunga kecil di sana bergoyang. Siska, yang mulai merasa terancam, menekan tombol darurat di bawah mejanya secara diam-diam. Pak Randy, mohon tenang. Kami tidak merampok siapapun. Sistem kami mencatat semua transaksi secara transparan. Dana 10 miliar itu memang sempat masuk rekening Anda sebagai transfer percobaan, namun dibatalkan secara otomatis karena rekening sumber, yaitu rekening Yayasan Baskoro, memiliki proteksi multi-signature yang tidak terpenuhi. Persetan dengan proteksi. Itu uangku. Arini sudah menandatangani surat kuasanya. Randy meracau. Ia kembali meraih kertas mutasi, meremasnya hingga lecek, seolah dengan menghancurkan kertas itu ia bisa mengubah takdir. Asisten pribadi sewaan Randy, yang menyadari situasi telah berubah menjadi bencana, mulai melangkah mundur perlahan. Ia tidak ingin terseret dalam masalah hukum atau kegilaan pria yang baru saja ia sadari adalah seorang penipu kelas kakap. Sementara itu, dari sudut area tunggu, Arini bangkit dari duduknya. Ia melangkah dengan perlahan. Setiap denting hak sepatunya seolah menghitung sisa waktu kewarasan Randy. Ia berhenti tepat beberapa langkah di belakang suaminya. Ada masalah, sayang? Kudengar kau ingin menarik uang untuk membeli mobil baru. Suara Arini terdengar sangat tenang, kontras dengan keributan yang dibuat Randy. Randy tersentak. Ia membalikan badan dan menemukan istrinya berdiri di sana dengan penampilan yang sangat berbeda dari istri depresi yang ia lihat kemarin. Arini tampak begitu berkuasa, begitu tajam, dan sama sekali tidak terlihat hancur. Arini, kau, apa yang kau lakukan di sini? Randy bertanya dengan suara parau. Ia kemudian mencoba meraih lengan Arini. Arini, jelaskan pada mereka. Beritahu bank ini kalau uang 10 miliar itu milikku. Kau sudah memberikan kuasanya padaku, kan? Arini melepaskan tangan Randy dengan gerakan halus namun tegas, seolah sedang menyingkirkan kotoran dari bajunya. Surat kuasa yang mana, Randy? Oh, maksudmu dokumen, asuransi kesehatan, palsu yang kau selipkan di antara tumpukan berkas itu. Randy tertegun. Mulutnya menganga. Namun tidak ada kata yang keluar. Kau pikir aku sebodoh itu? Arini melanjutkan. Volumenya tetap rendah namun setiap katanya mengandung racun. Aku tahu tentang perselingkuhanmu. Aku tahu tentang rencana pelarianmu ke Swiss. Dan aku tahu kau mencoba mencuri warisan papa. Jadi, aku membantumu sedikit. Aku membiarkanmu merasa menang agar kau menunjukkan sifat aslimu yang menjijikan itu kepada dunia. Kau menjebakku. Randy berbisik. Wajahnya kini tidak lagi pucat,
melainkan membiru. Aku tidak menjebakmu, Randy. Kau menjebak dirimu sendiri dengan ketamakanmu. Arini tersenyum tipis. Dana itu sudah masuk ke Yayasan Baskoro untuk membangun rumah sakit kanker. Nama papa akan abadi di sana, sementara namamu hanya akan tercatat di daftar hitam perbankan dan laporan kepolisian. Tiba-tiba, ponsel Randy berdering keras. Itu adalah panggilan dari nomor yang ia kenali, dealer mobil mewah. Karena panik, ia tidak sengaja menekan tombol loudspeaker. Halo, Pak Randy? Kami sedang menunggu sisa pelunasan untuk Lamborghini-nya. Jika dalam 1 jam tidak ada transfer masuk, uang muka 2 miliar yang Anda bayar dengan pinjaman jangka pendek itu akan hangus sesuai kontrak. Dan rekan kami, pihak pendanaan, sudah mulai mencari Anda karena cek yang Anda berikan kemarin terdeteksi kosong. Wajah Randy kini tampak benar-benar hancur. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan 10 miliar yang tidak pernah ia miliki, tetapi ia juga berutang miliaran rupiah kepada pihak-pihak yang tidak akan segan menggunakan kekerasan untuk menagihnya. Arini, tolong aku. Randy jatuh berlutut di depan Arini, mengabaikan tatapan sinis dan bisik-bisik dari orang-orang di lobi bank. Aku hilaf. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku akan berubah. Aku janji. Berikan aku sedikit saja dari uang itu untuk membayar utang-utang ini. Arini menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya dengan rasa jijik yang mendalam. Tidak ada lagi rasa cinta, bahkan rasa benci pun mulai memudar, digantikan oleh rasa puas melihat keadilan sedang bekerja. Ingat pesanmu tadi malam, Randy? Arini merogoh tasnya, mengeluarkan 1 pak tisu yang tadi ia beli dari penjual koran. Ia menjatuhkan pak tisu itu tepat di depan wajah Randy yang berlumuran keringat dan air mata. Ini tisu yang kau minta. 1 juta rupiah untuk 1 pak tisu ini. Simpanlah. Kau akan membutuhkannya untuk menyeka air matamu di dalam penjara nanti. Karena sedetik lagi, bukan hanya pihak bank yang akan bicara padamu, tapi juga mereka. Arini menunjuk ke arah pintu masuk bank. 2 orang pria bertubuh tegap dengan seragam polisi dan seorang pengacara dari kantor Pak Gunawan berjalan mendekat. Randy menoleh, melihat para petugas itu, lalu kembali menatap angka Rp50.000 di kertas mutasinya. Tekanan dari segala arah, kehilangan uang, utang yang menjerat, pengkhianatan yang berbalik, dan ancaman penjara, terasa seperti hantaman godam raksasa di dadanya. Dunianya berputar hebat, oksigen seolah hilang dari udara, dan sebelum polisi itu sempat menyentuh bahunya, mata Randy memutar ke atas. Tubuhnya ambruk, menghantam lantai marmer dengan suara berdebam yang keras. Randy Pratama pingsan, tak berdaya di bawah kaki istri yang baru saja ia coba hancurkan. Dunia di sekitar Randy seolah-olah ditarik paksa ke dalam lubang hitam yang pekat. Suara bising di lobi bank, teriakan Siska sang staf bank, dan langkah kaki polisi yang mendekat, perlahan memudar menjadi dengung panjang yang menyakitkan di telinganya. Saat tubuhnya menghantam lantai marmer yang dingin, kesadaran Randy benar-benar terputus. Namun, kegelapan itu tidak memberinya ketenangan. Justru di sana, bayang-bayang kehancurannya menari-nari. Beberapa menit kemudian, Randy tersentak. Napasnya tersengal seolah ia baru saja muncul dari permukaan air setelah hampir tenggelam. Hal pertama yang ia rasakan adalah aroma amonia yang menyengat dari botol kecil yang disodorkan seorang petugas medis bank ke hidungnya. Matanya mengerjap, mencoba fokus. Ia masih di sana, di lantai lobi bank. Namun, posisinya kini bersandar pada pilar marmer yang dingin. Di sekelilingnya, lingkaran orang-orang menontonnya seperti melihat tontonan sirkus yang gagal. Tidak ada empati di mata mereka. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang kejam dan cemoohan yang tersirat. Pak Randy, bisa dengar suara saya? Tanya petugas keamanan bank yang berjongkok di sampingnya. Randy tidak menjawab. Ingatannya kembali pulih dengan kecepatan yang menyakitkan. Angka Rp50.000. Kertas mutasi yang lecek. Tisu di lantai. Dan Arini. Ia menoleh ke samping dan melihat istrinya masih berdiri di sana. Arini tidak lagi tampak seperti malaikat pelindung yang dulu ia manfaatkan. Di mata Randy, Arini kini tampak seperti malaikat maut yang baru saja mencabut nyawa finansialnya. Arini.
Suara Randy parau, nyaris tidak terdengar. Ini mimpi, kan? Katakan kalau sistem banknya sedang error. Arini berjongkok di depan Randy, cukup dekat sehingga hanya pria itu yang bisa mendengar suaranya yang setajam silet. Satu-satunya yang error di sini adalah logikamu. Randy, kau pikir kau bisa mencuri dari seseorang yang sudah melihat setiap langkahmu sejak awal? Uang 10 miliar itu tidak pernah ada di tanganmu. Itu hanya umpan, dan kau melahapnya sampai ke kail-kailnya. Randy mencoba bangkit, namun kakinya terasa seperti jeli. Polisi yang tadi datang kini berdiri tepat di samping Arini. Pak Randy Pratama? Salah satu petugas polisi berbicara dengan nada formal yang dingin. Kami memiliki surat perintah untuk membawa Anda atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen ahli waris, dan laporan penggelapan dana perusahaan yang diajukan oleh PT Baskoro Logistik. Selain itu, ada laporan tambahan mengenai cek kosong yang Anda berikan kepada beberapa pihak ketiga. Tunggu, ini salah paham. Randy berteriak, mencoba mencari kewibawaannya yang sudah tercecer di lantai. Istri saya, dia yang memberikan semuanya. Dia gila. Dia yang memanipulasi saya. Pak Gunawan, pengacara Arini, maju selangkah sambil membawa sebuah map transparan. Pak Randy, semua percakapan Anda dengan notaris palsu itu sudah kami rekam. Kami juga memiliki data forensik digital dari ponsel Anda yang menunjukkan niat jahat untuk menggelapkan dana yayasan. Anda tidak bisa menyalahkan klien saya atas kejahatan yang Anda rencanakan sendiri dengan begitu detail. Realita itu akhirnya menghantam Randy dengan kekuatan penuh. Ia baru menyadari betapa dalam lubang yang ia gali untuk dirinya sendiri. Selama ini ia merasa menjadi predator yang cerdas. Padahal ia hanyalah tikus yang sedang menari di dalam sangkar baja yang sudah disiapkan Arini. Ponselnya yang tergeletak di lantai kembali menyala. Sebuah pesan masuk dari selingkuhannya, Siska si model. Sayang, kok belum ada transferan masuk ke dealer? Salesnya bilang mereka akan membatalkan pesanannya dan menuntut ganti rugi karena kita sudah tanda tangan kontrak. Kalau kamu nggak bisa bayar, kita putus. Aku nggak mau hidup susah sama penipu. Randy menatap pesan itu dengan tawa getir yang pecah dari tenggorokannya. Tawa itu terdengar gila. Ia kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Wanita yang ia puja karena kecantikannya meninggalkannya. Uang yang ia dambakan ternyata palsu. Dan istri yang ia remehkan ternyata adalah musuh yang paling mematikan. Arini, tolong. Randy memohon sekali lagi. Air mata kini benar-benar membasahi pipinya yang lebam karena terbentur lantai. Pikirkan pernikahan kita. 5 tahun. Arini, apa itu tidak ada artinya bagimu? Arini berdiri perlahan, merapikan blazernya, dan menatap Randy untuk terakhir kalinya. 5 tahun itu ada artinya. Randy, 5 tahun itu mengajarkanku bahwa orang sepertimu tidak akan pernah puas dengan cinta jika ada uang di depan mata. Kau yang menghancurkan pernikahan ini saat kau mulai memalsukan tanda tangan papa. Arini berbalik arah, berjalan menuju pintu keluar bank yang megah. Petugas, silakan lakukan tugas Anda. Ucap Arini tanpa menoleh lagi. Polisi segera memborgol tangan Randy. Suara klik dari borgol besi itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Randy. Saat ia diseret berdiri untuk dibawa ke mobil polisi, Randy melihat tumpukan tisu yang dijatuhkan Arini tadi. Ia meronta, namun pegangan polisi terlalu kuat. Di luar gedung, ia melihat Arini masuk ke dalam mobil Range Rover hitam yang mengkilap. Sebelum mobil itu melaju, Arini menurunkan kaca jendela, menatap Randy yang sedang digiring masuk ke mobil polisi, dan memberikan sebuah senyuman penuh kemenangan yang akan terus menghantui Randy di balik jeruji besi, mengingatkannya bahwa ia pingsan bukan karena sial, tapi karena ia terlalu bodoh untuk meremehkan seorang wanita yang sedang membalas dendam. Suasana di lobi Bank Sentral Internasional masih dipenuhi bisik-bisik tajam saat Randy, dengan tangan terborgol dan kemeja sutra yang kini kusut masai, diseret paksa oleh 2 petugas polisi. Setiap pasang mata yang memandangnya seolah mengirimkan belati penghinaan. Randy mencoba menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya yang merah padam,
Namun kilatan lampu kamera dari beberapa pengunjung yang merekam kejadian itu memastikan bahwa kehancurannya akan menjadi konsumsi publik dalam hitungan jam. Di depan pintu kaca besar bank, langkah polisi terhenti sejenak karena prosedur administrasi dengan pihak keamanan bank. Di saat itulah, sebuah mobil Range Rover hitam yang elegan perlahan bergerak maju dan berhenti tepat di depan tangga masuk. Kaca jendela belakang menurun pelan, menampilkan sosok Arini yang duduk dengan anggun, memegang segelas jus jeruk segar di tangannya. Arini tidak segera turun. Ia hanya menatap suaminya, atau lebih tepatnya, pria yang sedang dalam proses menjadi mantan suaminya, dari balik kenyamanan mobil ber-AC tersebut. "Randy," panggil Arini lirih, namun cukup kuat untuk membuat Randy mendongak. Randy meronta dari pegangan polisi, mencoba mendekat ke arah mobil. "Arini, hentikan semua ini. Aku tahu kau masih mencintaiku. Ini hanya emosi sesaat, kan? Kau ingin memberiku pelajaran? Oke, aku sudah belajar. Cabut laporannya, Arini." Arini menyesap jusnya perlahan, lalu memberikan isyarat kepada sopirnya untuk mematikan mesin. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Angin siang yang panas menerpa wajahnya, namun ia tetap tampak segar dan tak bercela. Ia berjalan mendekati Randy yang kini dijaga ketat agar tidak menyerang. "Memberimu pelajaran." Arini tertawa kecil. Suara tawanya terdengar renyah namun dingin, seperti es yang pecah. "Randy, kau terlalu memuji dirimu sendiri. Aku tidak sedang memberimu pelajaran. Aku sedang membuang sampah dari rumahku. Apakah kau pernah melihat seseorang memberi pelajaran pada kantong sampah sebelum membuangnya ke tempat pembuangan akhir? Tega kau, Arini, setelah semua yang kulakukan untukmu." Randy berteriak. Air ludahnya muncrat. Wajahnya tampak mengerikan dengan urat-urat leher yang menonjol. "Apa yang kau lakukan untukku?" Arini bertanya balik, selangkah lebih dekat. "Maksudmu berselingkuh dengan model kelas 3 itu? Atau memalsukan dokumen ayahku saat beliau masih berjuang melawan maut? Atau mungkin rencana mencairkan 10 miliar itu untuk membeli mobil sport sementara pajak perusahaan ayahku kau biarkan menunggak?" Arini berhenti tepat di depan Randy. Ia merogoh saku blazernya dan mengeluarkan ponsel milik Randy yang tadi sempat terjatuh dan ia ambil. Ia menyalakan layarnya dan menunjukkan sebuah foto yang baru saja masuk lewat notifikasi aplikasi kencan. "Siska, selingkuhanmu itu baru saja memposting status baru. Dia sedang bersama pria lain di sebuah klub, menggunakan jam tangan Rolex yang kau belikan dengan kartu kredit perusahaan yang sekarang sudah kublokir. Tampaknya dia tipe wanita yang cepat move on saat mangsanya tidak lagi punya umpan." Arini tersenyum lebar. Randy menatap layar itu dengan mata nanar. Rasa sakit dikhianati oleh wanita yang ia banggakan di depan Arini terasa lebih perih daripada borgol di tangannya. "Dan satu lagi, Randy," Arini melanjutkan. Suaranya kini berbisik di dekat telinga Randy, membuat pria itu bergidik. "Ingat pesanmu semalam? Tentang uang 1 juta untuk beli tisu? Aku baru saja memeriksa sisa saldo di kartu debit lamamu yang kutinggalkan di rumah. Aku sudah memotong 950.000 dari sana untuk membayar biaya pembersihan ruang kerja papa yang kau kotori dengan kehadiranmu. Jadi, di kantongmu sekarang hanya tersisa 50.000 rupiah. Sama persis dengan saldo di rekening bankmu." Arini melepaskan ponsel itu ke lantai, membiarkan layarnya retak tepat di bawah kaki Randy. "Itu adalah harga dirimu yang sebenarnya, Randy. 50.000 rupiah. Tidak lebih," ucap Arini tegas. Pada saat itu, sebuah ambulans datang dengan sirine yang meraung-raung. Petugas medis turun dengan tergesa-gesa karena laporan awal dari pihak bank adalah ada nasabah yang pingsan dan kemungkinan mengalami serangan jantung. Namun, saat mereka melihat Randy sudah berdiri dengan tangan terborgol, mereka tampak bingung. Arini menoleh ke arah petugas medis dan tersenyum ramah. "Oh, maaf merepotkan, Pak. Pasiennya sudah bangun. Tapi sepertinya dia butuh bantuan untuk menenangkan sarafnya. Dia baru saja kehilangan 10 miliar yang sebenarnya tidak pernah ada." Para petugas bank dan orang-orang di sekitar situ tidak bisa menahan tawa. Tawa yang tadinya tertahan kini meledak di seluruh lobi dan area parkir.
Randy merasa seperti sedang berdiri telanjang di tengah pasar. Ia adalah lelucon terbesar di kota ini. Arini, aku akan membalasmu. Tunggu saat aku keluar nanti. Ancam Randy sambil diseret menuju mobil polisi. Arini hanya melambaikan tangan dengan gerakan jari yang elegan. Keluar? Dengan bukti-bukti yang dimiliki Pak Gunawan, kau akan punya waktu setidaknya 10-15 tahun untuk merenung di dalam sel. Dan saat kau keluar nanti, aku mungkin sudah membangun 10 rumah sakit lagi dengan uang yang gagal kau curi. Polisi memasukkan Randy ke dalam mobil dan membanting pintunya. Dari balik kaca jendela yang gelap, Randy masih bisa melihat Arini berdiri dengan tenang. Sosok yang selama ini ia remehkan sebagai istri penurut yang lemah, kini berdiri tegak sebagai pemenang tunggal. Arini berbalik, masuk kembali ke dalam mobilnya. Di dalam keheningan kabin Range Rover, ia menarik napas panjang. Beban yang selama setahun ini menghimpit pundaknya seolah menguap begitu saja. Ia membuka tasnya, mengambil selembar tisu dari pak yang ia beli tadi, dan menyeka sisa riasan di sudut matanya. Bukan karena menangis, tapi karena ia tertawa terlalu keras hingga matanya sedikit berair. "Pak, ke kantor pusat," perintah Arini kepada sopirnya. "Kita punya perusahaan yang harus dibersihkan dari sisa-sisa parasit." Mobil mewah itu meluncur pergi, meninggalkan debu yang menerpa mobil polisi yang membawa Randy. Di babak ini, Arini tidak hanya menyelamatkan warisan ayahnya, ia telah merebut kembali hidupnya. Tawa yang ia lepaskan tadi adalah tawa terakhir yang akan didengar Randy darinya. Dan itu adalah melodi paling indah yang pernah Arini ciptakan. Setelah mobil polisi yang membawa Randy menghilang di tikungan jalan, Arini tidak langsung pulang. Ia memiliki satu perhentian lagi untuk memastikan bahwa tidak ada satupun jejak Randy yang tersisa dalam hidupnya. Mobilnya meluncur menuju sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, tempat yang ia tahu menjadi sarang persembunyian Randy dengan selingkuhannya, Siska. Arini melangkah masuk ke lobi apartemen dengan kepercayaan diri seorang pemilik sah. Karena apartemen itu dibayar menggunakan dana perusahaan ayah Arini, yang secara teknis adalah penggelapan, Arini telah membawa surat penyitaan aset darurat yang ditandatangani oleh Pak Gunawan dan pihak kepolisian. Di depan pintu unit 2102, Arini berhenti. Ia tidak mengetuk. Ia menggunakan kunci cadangan yang ia dapatkan dari pengelola gedung. Saat pintu terbuka, aroma parfum menyengat dan sisa-sisa kemewahan yang dibeli dengan uang haram menyambutnya. "Randy? Sayang, kok cepat sekali pulangnya? Mana mobil barunya?" Suara manja seorang wanita terdengar dari arah kamar. Siska keluar hanya dengan mengenakan jubah mandi sutra. Wajahnya penuh masker kecantikan. Namun, langkahnya terhenti seketika saat melihat siapa yang berdiri di ruang tamunya. Bukan Randy yang gagah membawa kunci Lamborghini, melainkan Arini yang tampak tenang namun mematikan. "Kau, istrinya Randy? Mau apa kau kesini?" Siska mencoba bersikap angkuh, meskipun matanya memancarkan ketakutan. Arini berjalan perlahan mengitari ruangan, menyentuh tas-tas bermerek yang bergeletakan di sofa. Apartemen yang bagus, pemandangannya mahal. Sayang sekali, semua ini dibeli dengan uang yang statusnya sedang disita oleh negara. "Apa maksudmu?" Randy bilang dia punya warisan 10 miliar. Teriak Siska panik. Arini tertawa pelan. Tawa yang sama yang menghancurkan mental Randy di bank tadi. 10 miliar itu hanya ada dalam imajinasi Randy yang malang. Saat ini, dia sedang duduk di balik jeruji besi, mencoba menjelaskan pada polisi kenapa dia memberikan cek kosong kepada puluhan orang. "Dan kau, Siska, kau adalah bagian dari aset yang harus dikosongkan." Arini melempar sebuah koper kosong ke depan kaki Siska. "Aku beri waktu 10 menit untuk mengambil pakaianmu. Barang-barang bermerek, perhiasan, dan jam tangan Rolex yang kau pakai itu harus ditinggal karena semuanya tercatat dalam mutasi kartu kredit perusahaan ayahku sebagai barang bukti penggelapan. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan menelepon pengacaraku." Siska menjerit histeris. "Silakan," tantang Arini tenang. "Tapi pastikan pengacaramu mau dibayar dengan tisu. Karena Randy tidak menyisakan apapun untukmu, selain utang atas nama istri simpanan yang tercantum dalam beberapa kontrak sewa."
Siska jatuh terduduk, menyadari bahwa pangeran kaya yang ia incar hanyalah seorang pecundang yang sedang menuju kehancuran. Ia mulai menangis sesenggukan, tapi Arini tidak merasa kasihan sedikit pun. Baginya, wanita ini adalah rekan dalam kejahatan moral yang dilakukan Randy. Setelah memastikan Siska pergi dengan hanya membawa pakaian di badan, Arini memanggil tim kebersihan dan pihak keamanan untuk mengganti kunci pintu. Ia berdiri di balkon apartemen itu, menatap langit Jakarta yang mulai jingga. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Gunawan. Arini, semua rekening atas nama Randy sudah dibekukan. Pihak Bank Pusat mengonfirmasi bahwa tidak ada Rp1 pun yang berhasil ia tarik. Dia sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif. Dia terus-menerus meracau tentang angka 10 miliar yang hilang. Arini tidak membalas. Ia justru membuka menu kontak dan mencari nomor Randy. Bukan untuk menelepon, tapi untuk melakukan satu hal terakhir. Ia menekan tombol delete kontak. Nama itu hilang dari ponselnya, sebagaimana pria itu hilang dari masa depannya. Tiba-tiba, ia teringat satu hal. Ia membuka aplikasi perbankannya sendiri, aplikasi yang asli. Di sana, saldo yayasan atas nama ayahnya menunjukkan angka yang jauh lebih besar dari 10 miliar, hasil dari investasi yang dikelola dengan jujur selama bertahun-tahun. Papa, bisik Arini pada angin. Uangmu aman. Dan putri kecilmu bukan lagi wanita lemah yang bisa dibohongi. Ia mengambil selembar tisu terakhir dari pak yang ia bawa, menggunakannya untuk membersihkan bekas sidik jari Siska di meja kaca, lalu membuangnya ke tempat sampah. Simbolisme yang sempurna. Baginya, Randy dan segala drama ini hanyalah kotoran yang harus dibersihkan sebelum ia bisa menikmati makan malam yang tenang. Arini melangkah keluar dari apartemen itu tanpa menoleh lagi. Ia memiliki bisnis besar untuk dijalankan, ribuan karyawan yang bergantung padanya, dan sebuah nama baik yang harus ia bersihkan. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam setahun, Arini tahu ia akan tidur dengan sangat nyenyak. 6 bulan telah berlalu sejak drama di lobi Bank Sentral Internasional itu menjadi tajuk utama di berbagai portal berita bisnis dan kriminal. Bagi publik, itu adalah kisah tentang seorang pria serakah yang terjebak halusinasinya sendiri. Namun bagi Arini, itu adalah masa transisi dari seorang istri yang tertekan menjadi seorang pemimpin wanita yang disegani di dunia bisnis logistik tanah air. Pagi itu, Arini berdiri di podium sebuah aula besar yang baru saja selesai dibangun. Gedung itu megah, dengan arsitektur modern yang didominasi kaca dan baja, namun terasa hangat karena taman vertikal yang menyelimuti dindingnya. Di atas pintu masuk, terukir dengan huruf emas, Baskoro Cancer Center Hope Foundation. Ini adalah wujud nyata dari 10 miliar rupiah yang dulu coba dicuri oleh Randy. Arini tidak hanya menyelamatkan uang itu, ia melipat gandakannya melalui investasi yang cerdas dan mengalihkannya sepenuhnya untuk misi kemanusiaan. Papa selalu bilang bahwa kekayaan bukan tentang berapa banyak yang kita simpan di rekening, tapi berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan dengan angka-angka itu. Ucap Arini di depan mikrofon, suaranya terdengar mantap dan penuh wibawa. Ratusan tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintahan hingga rekan bisnis ayahnya, memberikan tepuk tangan meriah. Di barisan depan, Pak Gunawan tampak tersenyum bangga dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betapa kerasnya Arini bekerja untuk membersihkan nama baik perusahaan dari skandal yang sempat ditimbulkan Randy. Arini kini bukan lagi istri Randy Pratama. Ia adalah Arini Baskoro, CEO muda yang membawa perusahaan ayahnya melakukan ekspansi ke pasar internasional. Setelah acara peresmian selesai, Arini duduk di ruang kantor pribadinya di gedung baru tersebut. Pak Gunawan masuk membawa sebuah map biru. Ada kabar dari lapas, Arini, ujar Pak Gunawan sambil meletakkan map itu di meja. Arini menyesap kopi hitamnya perlahan. Bagaimana keadaannya? Sesuai prediksi, Randy dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas dakwaan berlapis, penipuan, pemalsuan dokumen negara, dan tindak pidana pencucian uang. Seluruh asetnya telah disita untuk menutupi utang-utang kartu kredit dan pinjaman dari pihak ketiga yang ia buat selama masa halusinasinya. Dulu, dia benar-benar jatuh miskin. Arini membuka map itu dan melihat sebuah foto dokumentasi dari pengadilan.
Randy tampak kurus. Rambutnya yang dulu selalu klimis kini dicukur habis, dan sorot matanya yang dulu penuh keangkuhan kini hanya menyisakan kekosongan. Dia berkali-kali mengajukan permohonan untuk bertemu denganmu. Arini, lanjut Pak Gunawan. Dia bilang dia ingin meminta maaf dan meminta sedikit modal untuk memulai hidup baru setelah keluar nanti. Katanya, dia masih mencintaimu. Arini tertawa. Namun kali ini tawanya tidak dingin. Tawanya tulus. Tawa seseorang yang sudah benar-benar melepaskan beban masa lalu. Mencintaiku? Dia mencintai bayangan 10 miliar yang pernah dia lihat di layar ponselnya. Katakan padanya, Pak Gunawan, bahwa aku sudah tidak memiliki urusan lagi dengannya. Dan soal modal. Arini mengambil sebuah amplop kecil dari laci mejanya dan menyerahkannya kepada Pak Gunawan. Apa ini? Tanya Pak Gunawan heran. Tolong titipkan ini pada petugas lapas untuk diberikan kepadanya. Itu adalah paket terakhir yang akan dia terima dariku. Di dalam sel penjara yang sempit dan pengap, beberapa hari kemudian, Randy menerima amplop tersebut dengan tangan gemetar. Ia berharap itu adalah surat pencabutan laporan atau setidaknya selembar cek kecil untuk biaya hidupnya di dalam sana. Dengan penuh harap, ia merobek amplop itu. Isinya bukan uang. Bukan pula surat cinta. Di dalam amplop itu terdapat selembar tisu bermerek mahal, tisu yang sama dengan yang dibeli Arini 6 bulan lalu, dan sebuah foto potongan koran tentang peresmian gedung rumah sakit baru milik Arini. Di balik foto itu, Arini menuliskan satu kalimat singkat dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Pemenang sesungguhnya tidak perlu berteriak tentang kemenangannya. Dia hanya perlu membiarkan waktu menunjukkan siapa yang tetap berdiri dan siapa yang hanya menjadi debu. Selamat menikmati air matamu, Randy. Gunakan tisu ini dengan bijak, karena ini adalah barang terakhir yang bisa kau dapatkan dariku. Randy merosot ke lantai sel yang kotor. Ia meremas tisu itu, mencoba mencari sisa-sisa aroma parfum Arini, namun yang ia temukan hanyalah bau apek dinding penjara. Ia teringat kembali pesan WhatsApp sombong yang ia kirimkan dulu. Kau kusisakan 1 juta buat beli tisu untuk menangisi kekalahanmu. Ternyata, dialah yang kalah. Dialah yang harus menangis. Dan ironisnya, ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli tisu lagi setelah yang satu ini habis. Sementara itu, di luar penjara, matahari terbenam dengan indah di ufuk barat Jakarta. Arini berdiri di balkon rumah lamanya yang kini sudah direnovasi total. Tidak ada lagi kenangan pahit tentang Randy di sini. Yang ada hanyalah ruang-ruang luas yang dipenuhi dengan cahaya dan harapan. Ponsel Arini berdering. Sebuah panggilan dari asistennya tentang proyek baru di Singapura. Ya, saya akan berangkat besok pagi. Siapkan semua berkasnya. Ujar Arini menutup telepon. Ia menatap langit malam yang mulai dihiasi bintang. Hidupnya baru saja dimulai. Ia telah belajar bahwa pengkhianatan mungkin bisa merenggut kebahagiaan untuk sesaat. Namun jika dihadapi dengan kecerdasan dan ketenangan, ia justru akan menjadi batu loncatan menuju kekuatan yang lebih besar. Arini berbalik masuk ke dalam rumah, mematikan lampu balkon, dan meninggalkan kegelapan di belakangnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di depannya, dunia yang luas sedang menanti untuk ia taklukkan, tanpa ada lagi parasit yang mencoba mencuri cahaya keberhasilannya. Kisah tentang pesan 10 miliar itu telah berakhir. Dan sang istri, yang dulu diremehkan, kini tertawa paling akhir, bukan karena dendam, tapi karena ia telah berhasil memenangkan kembali jati dirinya.